Berceritakan tentang player terkuat yang terjebak dalam game VR MMORPG, di mana dalam game ini jika mati sama dengan mati di kehidupan nyata dan player tidak bisa logout sebelum boss dungeon dikalahkan. MC kita bernama Asin yang telah berhasil mengalahkan boss dungeon namun malah masuk ke isekai. Halo semua, gua Wibu dan sekarang alur cerita di New Gate. Terbangunnya Asin setelah mengalahkan boss dungeon membuka layar untuk logout, namun tombol logout telah menghilang. Sadar dia sekarang berada di isekai, Asin mencoba kembali ke markas yang berupa toko kuil bulan. Setelah sampai, penjaga toko bukanlah karakter pendukungnya. Lalu Asin menanyakan nama Sunnyriser, dan untungnya Sunnyriser masih pemilik toko kuil bulan. Karena Sunny sedang tidak ada, kalau mau mengirimkan pesan kepadanya harus membayar 1000 jul untuk satu pesannya. Sin yang bingung hanya mengeluarkan satu koin jail, yang dia nggak tahu satu jail di era ini setara 10 miliar jul. Apalagi Sin mengeluarkannya dari item box. Identitas Sin dipertanyakan karena item box sendiri hanya dimiliki raja atau tetua dari ras tertentu. Sin hanya mengatakan dia adalah high human. Tambah membuat bingung penjaga toko karena High Human sendiri telah punah dari 500 tahun yang lalu sejak kejatuhan agung. Merasa dia sekarang terlempar ke garis waktu 500 tahun setelah boss dungeon dikalahkan, Sin menanyakan nama penjaga toko Tiara, dan juga Sin mengetahui Tiara adalah elf. Padahal Sunny telah membuat ilusi untuk mengubah wujud Tiara karena elf berambut hitam memiliki kutukan. Merasa kasihan, Sin mencoba mendeteksi jenis kutukan Tiara bernama Cruise Gift. Kutukan yang bukan hanya mengubah rambut tapi juga mengundang monster. Karena tahu cara mematahkan kutukannya, Sin mencobanya. Namun si dari kutukan masih ada dan hanya bisa membalikan sedikit dari warna rambut asli Tiara. Sebagai ucapan terima kasih, Tiara memberikan surat pengantar dari kuil bulan. Yang Sin belum tahu, surat pengantar itu bahkan bisa menemui raja secara khusus. Karena kutukannya telah hilang, Tiara mengantar Sin sampai melewati hutan. Sin yang tiba di ibu kota mendaftar sebagai petualang. Sambil menunggu kartu guil, Sin memesan sebuah makanan dan yang mengantarkan makanan adalah resepsionis bernama Selika. Sebenarnya Selika ingin memastikan karena Sin memiliki surat pengantar dari kuil bulan dan ingin memeriksa keasliannya. Sin yang gak keberatan asalkan tidak harus menemui ketua guil. Padahal di belakangnya ada ketua guil yang dari tadi menguping. Ketua guil memperkenalkan namanya Barlukheim. Langsung ke intinya untuk memeriksa keaslian surat pengantar dari kuil bulan. Dengan menyatukan dua surat maka akan berasonisasi. Dan ketua guil menjelaskan seberapa pentingnya surat dari kuil bulan. Setelah mendapatkan kartu guil, Sin mengambil misi pertamanya, mengumpulkan tanaman obat bernama Hylock. Namun di tengah perjalanan, Sin melihat monster sekelas Jack dengan level 359. Melihat lebih dekat lagi, pedang elemen cahaya yang berarti monster unik. Karena nggak bisa dikalahkan dengan cara biasa, Sin membuka limiter kekuatannya. Julukan player terkuat bukan hanya isapan jempol, Sin berhasil mengalahkannya dalam satu serangan. Begitu selesai dalam mengumpulkan tanaman obat, Sin melihat banyak orang yang terluka karena serangan Skullface. Namun yang bikin Sin kaget adalah pedang Skullface yang terlempar ternyata menghantam istana. Gak ambil pusing soal pedang, Sin melaporkan Skullface telah dikalahkan. Guil yang gak bisa langsung menarik misi sebelum dibuktikan mencoba menganalisis drop item dari Skullface. Pihak kerajaan yang mengetahui Skullface telah dikalahkan mencoba mencari informasi. Kebetulan analisis dari drop item telah selesai, levelnya sesuai yang disebutkan 359. Pihak kerajaan yang semakin penasaran menanyakan identitasnya. Guil yang udah berjanji untuk merahasiakannya, namun situasinya berubah. Mengetahui sebuah pedang besar yang menghantam istana, dan pedang tersebut sekelas level legendaris sesuai dengan Skullface. Dikala lagi santai, Sin dihampiri seorang bernama Wilhelm Evis, petualang peringkat A dan paling ditakuti, yang katanya suka menyedot darah. Selesai makan, Sin mencari jajanan di jalanan kota.
dan bertemu seorang anak setengah bis, memperkenalkan namanya Millie. Wilhelm yang mencari Millie tiba, disangka anaknya. Millie adalah anak dari panti asuhan yang Wilhelm jaga. Sebelum pergi, Millie meminta Sin untuk menyelamatkan rubah yang di hutan utara. Lelah dengan aktivitasnya, Sin akan tidur mengingat cara menghubungi Suni. Namun karena gak berhasil, paginya Sin ke kuil bulan untuk mencobanya. Dalam benaknya, mungkin karena efek dari game menjadi isekai, semua kenangannya terhapus. Lanjut, Sin memberikan senjata bulan biru dan meminta Tiara untuk menulis pesan. Kalau Suni mengingat senjata bulan biru, maka temui dia. Selesai urusan di kuil bulan, Sin ke hutan utara untuk menyelamatkan rubah yang anak itu maksud. Semakin dalam masuk, semakin kuat anomali yang terjadi. Setelah menemukan rubah yang dimaksud, Sin membawanya, namun di radar terlihat banyak monster yang mendekat. Salah satu yang terkuatnya adalah Golem Invader dengan level 674. Saking kuatnya, jurus Shadow Beam pun gak cukup untuk menahannya. Sin yang gak bisa ngebuka limiternya karena efek dari kekuatannya bakal melukai si rubah. Merasa jadi beban, si rubah memberitahu cara mengalahkan Golem Invader. Singkat cerita, Sin berhasil mengalahkannya. Di waktu yang sama, Suni telah mengetahui tuannya sudah kembali. Selesai menyelamatkan rubah, Sin melakukan kontrak dan rubah itu diberi nama Yuzuha. Yuzuha sendiri adalah elemental yang menguasai semua elemen. Lalu Sin melaporkan ke Guild tentang kejadian anomali di hutan utara. Sekalian mengambil misi. Kebetulan ada misi dari gereja tempat Millie tinggal. Di gereja, Sin disambut Biarawati. Yang awalnya Biarawati ragu Sin adalah orang jahat. Namun setelah bertemu Millie, Biarawati baru percaya karena Millie hanya akan dekat kepada orang baik. Balik ke topik utama, misi yang dimaksud Biarawati adalah cara mendapatkan skill penyucian. Dikira mustahil, namun Sin tahu caranya. Biarawati yang bingung seberapa besar imbalannya. Yang diminta Sin bukanlah uang, tapi informasi dari gereja dan kekuatan yang dimiliki Millie. Setelah disepakati, Biarawati memberitahu kekuatan Millie disebut pembaca bintang, semacam melihat masa depan. Itulah kenapa Millie meminta bantuan ke Sin untuk menyelamatkan rubah. Karena kekuatan Millie sangat berbahaya jika salah digunakan, makanya Wilhelm sangat melindunginya. Dikala lagi santai setelah pembicaraan, Sin dihampiri seorang wanita yang menanyakan apakah dia adalah penolongnya. Sin yang gak peka malah nanya balik. Mendengar dari ceritanya, gereja ini tidak memiliki pendeta, makanya pendeta baru telah terpilih dan akan menggusur panti asuhan untuk memperkaya dirinya sendiri, yang seharusnya keturunan pendeta sebelumnya yang menjadi penerusnya. Namun syarat untuk jadi pendeta harus memiliki skill penyucian. Itulah kenapa mereka butuh skill penyucian. Cucu pendeta yang sudah datang memperkenalkan dirinya Lasia. Tak lama kemudian Wilhelm juga datang. Wilhelm yang gak percaya ke Sin, namun setelah Millie meyakinkannya, Wilhelm pun setuju. Lanjut ke pembicaraan, syarat mendapatkan skill penyucian adalah mengalahkan 200 undead yang levelnya 150 atau di atasnya, sambil membawa bola suci. Wilhelm yang gak yakin dengan kemampuan Sin akan ikut juga. Sebelum berangkat, Wilhelm mengajak Sin untuk ngopi bentaran. Selagi berbincang, Sin mendapatkan pesan dari Tiara yang mengabarkan Suni telah membalas pesannya dan menanyakan banyak hal tentang dirinya. Lalu surat pengantar dari kuil bulan keluar. Untuk memeriksa keasliannya, Wilhelm juga punya. Usai ngopi, mereka memasuki tempat para undead berkumpul. Ketika para undead berdatangan, Sin melakukan serangan untuk melumpuhkannya agar Lasia bisa melakukan lasit. Wilhelm yang gak mau kalah juga membantu. Dikarenakan undead di tempat tersebut kurang, mereka memutuskan memasuki hutan lebih dalam. Di waktu yang sama, ternyata pasukan kerajaan juga sedang membasmi para undead guna mengurangi jumlahnya. Kebetulan Suni dalam perjalanan kembali melihat prajurit kerajaan yang kesusahan melawan Skullface. Meski mengalahkan Skullface seorang diri, Suni tetap rendah hati. Bahkan sebelum melanjutkan perjalanan, Suni menyembuhkan para prajurit. Balik ke Sin, setelah mengalahkan Skullface, Lasia telah memenuhi syarat.
Tubuh Lassia yang bersinar menandakan skill penyucian telah didapatkan. Usai mendapatkan skill penyucian, tiba-tiba energi dari para undead bersatu menjadi Raja Undead. Raja Undead yang baru saja bangkit langsung menghancurkan KK yang Guild buat. Melihat betapa mengerikannya Raja Undead, mereka mencoba kabur. Namun para undead mengapung. Dikarenakan situasinya sudah gawat, Sin membuka limiter kekuatannya hingga membuat Wilhelm bertanya-tanya siapa Sin sebenarnya. Setelah disepakati, Sin memberikan bab ke Wilhelm untuk pergi dan juga membuka jalan dari kepungan para undead agar Sin bisa mengeluarkan semua kekuatannya. Lagi-lagi julukan pria terkuat memang bukan isapan jempol. Satu tebasan pedangnya bisa membunuh ratusan undead dalam sekejap, hingga Sunin dari kejauhan saja melihatnya. Merasa itu jurus dari Sin, Suni berbalik arah, dan Sin yang melihat radar tanda biru yang berarti rekan menyadari itu adalah Suni. Pertemuan setelah 500 tahun lamanya hingga ia menangis. Ada banyak hal yang mau diceritakan setelah bos dungeon dikalahkan, namun sebelum itu mereka harus mengalahkan para undead terlebih dahulu. Sin dan Suni melakukan sihir gabungan. Dalam sekejap semua undead menghilang dan Raja Undead sendiri dikalahkan oleh Sin. Dalam perbincangan mereka setelah Sin mengalahkan bos dungeon, tiba-tiba ada pintu besar yang terbuka. Lalu Sin kehilangan kesadaran dan bangun di padang rumput setelah 500 tahun. Semenjakan dungeon sendiri menghilang tanpa jejak, dan secara tiba-tiba semua Kaikyuman menghilang, yang menandakan player lain berhasil lockout kecuali Sin sendiri. Sebelum game menjadi isekai, Suni dan karakter pendukung lainnya hanya bisa melihat, tapi sekarang bisa bertindak dengan keinginannya. Lalu karakter pendukung lainnya berusaha mencari Sin, tapi karena kekacauan di mana-mana, mereka berbencar. Suni sendiri tetap menunggu Sin di kuil bulan hingga saat ini, dan sekarang tujuan Sin tetap untuk kembali ke dunia asalnya, meninggalkan Suni sendiri. Hal itu membuat Suni bersedih. Matahari yang terbit mengakhiri perbincangan sedih mereka. Sin yang lupa memberitahu Wilhelm untuk merahasiakan kekuatannya dari kuil. Mereka pun bergegas. Sementara prajurit kerajaan dan seorang putri bernama Rion yang semalam melihat lingkaran sihir raksasa menghampiri asal dari sihir tersebut. Namun mereka hanya menemukan sebuah pedang dan retakan tanah. Meski telah rusak, tapi kekuatan dari pedang tersebut masih terlalu kuat. Menyadari hanya satu orang yang mampu membuat dan menggunakannya adalah Haikyuman, dan diperkuat dari logo pedang kuil bulan. Walau kepastian dari Haikyuman yang telah kembali belum bisa dipastikan.